Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkanlah semangat kita mempengaruhi dunia. Jangan biarkan dunia mempengaruhi semangat kita. Kita hidup dalam dunia yang diwarnai dengan tantangan dan masalah. Namun jangan biarkan keadaan itu membuat kita menjadi tidak bersemangat. Tapi sebaliknya, semangat kita harus semakin menyala-nyala dan mengatasi segala keadaan. Ada hubungan antara kehidupan rohani dengan situasi dan keadaan di hidup kita. Dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7 ini, seorang yang bernama Asaria dihinggapi oleh Roh Tuhan, dan ia mengatakan perkataan firman Tuhan kepada Raja Asa yang saat itu memerintah Yehuda. Ia menyampaikan pesan Tuhan agar Raja Asa tidak lemah hati dan tidak lemah semangatnya, karena ada upah dari segala usahanya. Firman Tuhan yang diucapkan oleh Asaria berbicara tentang kehidupan rohani dan jasmani, karena dua hal ini ada hubungannya satu sama lain. Kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Asaria mengungkapkan adanya kesesakan atau masalah dalam hidup bangsa Yehuda karena mereka mengabaikan pengenalan dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan ini mengajak kita semua untuk kembali bersemangat dalam dua hal. Hal yang pertama adalah bersemangat dalam mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Hal yang kedua, saudara, bersemangat dalam melakukan tugas harian kita, tugas pekerjaan atau usaha kita. Bagi saudara yang saat ini masih dalam studi, bersemangatlah dalam studi saudara. Bagi yang mengurus rumah tangga, bersemangatlah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga dan keluarga. Di dalam kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa kita harus belajar tentang semangat dan kerajinan dari seekor semut. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan terjadi sebagai hasil dari semangat dan kekuatan hati kita? Firman Tuhan berkata ada upah bagi usahamu. Upah apa yang kita terima, saudara? Yang akan kita terima kalau kita bersemangat dalam mencari Tuhan adalah kita akan mengalami berkat Tuhan, sukacita dan damai sejahtera, serta pemeliharaan Tuhan. Orang yang bersemangat dalam hidupnya, dalam usahanya dan dalam pekerjaannya akan menuai hasil yang baik dari apa yang ia lakukan. Orang yang menabur pasti akan menuai. Seorang petani yang bekerja pasti akan menikmati hasilnya, dan seorang pekerja akan menikmati hasil usahanya. Dan dalam semuanya yang kita lakukan, kita pasti akan menikmati hasilnya karena berkat dan pertolongan dari Tuhan yang disediakan atas kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup selalu ada tantangan. Mau mencari Tuhan juga ada tantangan. Contoh sederhana, mau berdoa ada cobaan kemalasan, mau membaca Alkitab ada cobaan waktu, juga mau ke gereja seringkali ada tantangan. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk bersemangat mencari Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada seorang pemudi yang luar biasa yang mau pergi ke gereja yang jaraknya jauh dari rumahnya. Saat mau pergi ke gereja, ia menyadari bahwa ia tidak punya uang untuk biaya transportasi. Tapi ia tidak menyerah dan tidak kehilangan semangat. Ia berjalan kaki untuk menuju ke gereja.
Ketidak ada uang tidak menyurutkan semangatnya untuk mencari Tuhan. Dalam hal bekerja juga ada tantangan. Mungkin surat lamaran saudara tidak ada yang diresponi, tetapi jangan menyerah. Mungkin usaha atau bisnis saudara sedang lesu, tetapi jangan membuat semangat saudara menjadi lesu juga. Situasi bisnis atau pekerjaan bisa lesu, tetapi hati kita harus tetap kuat dan bersemangat. Kita harus tetap menyala-nyala. Mungkin situasi rumah tangga saudara nampaknya melemah, membuat saudara mengalami down. Tetapi saudara harus tetap kuat dan bersemangat dalam menghadapinya. Ingatlah dua hal yang ini saudara. Bersemangatlah di dalam Tuhan dan bersemangatlah dalam melakukan tanggung jawab kita. Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Malam ini saudara, mari kita istirahat dalam damai sejahtera di hadirat Tuhan. Kasih Tuhan memenuhi kita dan membuat kita tenang dan bersukacita serta berbahagia. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan dan berkat-berkat-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena kami melalui hari ini berkat pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi semua ini karena anugerah-Mu. Kami bersyukur saat ini untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami untuk memiliki hati yang kuat dan semangat yang terus menyala-nyala. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus tekun, bersemangat dalam memiliki hubungan dengan Tuhan, mencari Tuhan, semakin mengenal Tuhan setiap hari dan melayani Tuhan lebih lagi. Dan bersama dengan itu, kami terus bersemangat dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami yang Tuhan percayakan. Tolong kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menghadapi segala situasi di hidup kami dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau beristirahat. Lindungi kami, sertai kami, berkati kami Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak di sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.